Subscribe pecinta nasihat ulama, like and share. Masalahnya yang punya cita-cita dan keinginan Allah kabulkan cita-citanya. Anu keur boga kabingung diganti ku kabungahan, anu boga kariweuh diganti ku kasenangan. Mudah-mudahan nu keur baroga hutang ieu katingali ya ibu-ibuna di dieu beungeutna kompak mawa hutang kabeh ieu. Mudah-mudahan balik ti dia sing kabalalayar hutangna. Numpang tarikna amin, numpang gedena hutang juga. Indonesia masih mengalami pandemi. Bogor masih PSBB, Tangerang masih PSBB, Lebak masih PSBB. Ibu, tapi panitia dan warga masyarakat kampung naon ieu ngaranna? Pengkolan Pasir Gadung. Tapi warga masyarakat dan panitia kampung Pengkolan Pasir Gadung meyakini bahwa acara pada malam hari ini bukan untuk menularkan virus corona, bukan untuk memancing virus corona, bukan untuk menyebarkan virus corona, tapi umat Islam meyakini dengan mengagungkan baginda Nabi, membesarkan nama Rasul, memperingati Maulid, acara pada malam hari ini untuk mengusir virus corona dari muka bumi Indonesia. Betul? Ulama pernah menciptakan sebuah sholawat, namanya sholawat sifat atau sholawat tibil qulub. Barang siapa yang membaca sholawat tibil qulub, saha jelema nu mengumandangkan sholawat tibil qulub, jangankan penyakit johir, jangankan penyakit jasad, jangankan penyakit jasmani, apalagi penyakit corona, penyakit batin Allah akan hancurkan. Amin. Semuanya kita baca bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Semuanya wa abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala. Angkat tangannya, kita berdoa bareng-bareng semua. Allahumma sholli, stajib doana ya Rabb. Sekali lagi kita niatkan usir corona dari muka bumi Indonesia. Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Minta sama Allah wa semuanya keluarkan. Allah
adiyaiha wa ala Allahumma sholli wa sallim wa barik hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, tokoh masyarakat dan kesepuhan yang ada di kampung Pengkolan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Kita doakan mudah-mudahan alim ulama, tokoh masyarakat Allah panjangkan umur sehat walafiat, amin. Aparatur pemerintah min adal wilayah ilal a'lal wilayah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, para panitia penyelenggara peringatan hari lahirnya baginda Nabi. Mudah-mudahan pengorbanan para panitia dan pengorbanan segenap warga masyarakat Kampung Pengkolan Pasir Gadung, baik pengorbanan moral, material, harta benda dan pikiran, Allah balas dengan pembalasan yang berlipat ganda. Jaga gantun ke bapak-bapak, ibu-ibu, aki-aki, nini-nini, parawan, bujang, randa, duda, para pemuda dan pemudi, santriawan dan santriawati, juga para pejuang pencak silat Cimande. Kita doakan mudah-mudahan semuanya bukan hanya berkumpul di tempat ini saja, tapi dengan keberkahan Maulid Nabi, dengan keberkahan bulan Rabiul Awal, dengan keagungan baginda Rasul, semua yang hadir Allah kumpulkan kembali di hari kiamat di bawah naungan bendera yang agung, Liwaul Hamdi, benderanya Sayyiduna Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya penting-ting teh, jawab yang kompak, penting-ting teh, kuat tapi ka jam 3, tapi ka jam 3 kuat. Alhamdulillah. Berarti orang Pasir Gadung ahli nggak bohong ya. Ngaji sanu kuat tapi ka jam 3 nitah ngaji apa maihan aing atuh ya. Ceramah nggak usah panjang-panjang. Yang penting ceramah, saya ceramah, orang sini pulang bawa il. Jawab yang kompak, saya ceramah, orang dia balik mawa el. Aing balik mawa am. Amal. Mohon maaf Kiai, saya sudah 25 tahun jadi penceramah. Sumpah aing teu butuh amplop. Nu penting mah doa. Iya bener orang Pasir Gadung culik duit kabeh. Tapi alhamdulillah. Bu, Indonesia sekarang sedang berduka cita. Bukan hanya Indonesia, tapi dunia sedang berduka cita dengan adanya pandemi virus corona. Hei, Banten sebetulnya masih PSBB. Tidak boleh kumpul-kumpul maulid seperti ini. Tapi karena keberanian orang Pasir Gadung, orang Pasir Gadung besar keberaniannya, orang Pasir Gadung besar nyalinya, orang Pasir Gadung berani. Tepuk tangan untuk orang Pasir Gadung. Makanya orang Amerika mikirnya 7.000 kali mau nyerang Indonesia. Apa sebabnya? Orang Indonesia itu orangnya kecil, nyalinya hebat. Orangnya kecil, pemberaninya luar biasa. Jenderal yang mana yang bisa mengatakan bambu runcing bisa menang melawan tank baja? Jenderal mana yang bisa ngomong Golo bisa menang melawan senapan? Tapi Indonesia membuktikan 76 tahun kita merdeka, hanya modal bambu runcing dan golok bisa mengalahkan tank baja dan senapan. Makanya Indonesia keberaniannya luar biasa. Hei, orang Amerika mau nyerang Indonesia mikirnya 7.000 kali. Ibu nggak percaya? Saya tanya laki-laki, bapak-bapak. Saya tanya, Pak, lamun Amerika nyerang ke Indonesia, saya tanya siap perang? Siap perang? Siap we bedil teu boga, pestol teu boga. Nekat orang Pasir Gadung.
Ini hebatnya orang Indonesia. Dan yang kedua, orang Amerika mau nyerang Indonesia mikirnya 7.000 kali. Kenapa? Ibu-ibunya banyak. Sensus tahun 2011 mengatakan di Indonesia itu perempuannya banyak. 2011 sensus pemerintah mengatakan laki-laki 1 di Indonesia, 11 perempuan. Tahun 2017 kemarin di sensus lagi nambah. Laki-laki 1, perempuannya 16 orang. Jadi kalau Ustadz Idris boga pamajikan hiji 015 nasibna kumaha. Makanya Amerika mau nyerang Indonesia mikir 7.000 kali. Ibu-ibunya banyak. Coba-coba Amerika datang ke Indonesia, diabringkeun ku aing ibu-ibu kaharupan. Nini pangharupna. Kiih babarengan. Banjir Amerika. Memeki para bandol aja yang kau jemput di gua nya banjirnya mabok di Amerika. Betul nih gara-gara pandemi semua repot, betul Bu? Nu dagang tempat rame dagangna, betul? Tukang ojek bawa penumpang nak, betul? Supir angkot bingung setorannya, betul? Petani malas bertaninya karena dagangnya laku, betul? Pembisnis mau beli tanah nggak ada uangnya, betul? Jangankan pembisnis, jangankan pedagang, jangankan petani, jangankan supir angkot dan tukang ojek, gara-gara virus corona, kiai mau balik bangkrut. Orang jadah teh corona. Gara-gara corona saat ini aja saya Lebak ini hampir batal Bu. Saya telepon batal, itu acara batal. Bulan Rajab kemarin, bulan Saban 38 panggung Tangerang saya batal. Pamajikan aing ngadadak begang awak. Kurang berkah. Kemana-mana harus pakai masker, betul? Kamu kudu pakai masker, keluar kudu pakai masker, betul? Tatangga aing masker teboga utang pamajikan dipakai. Timbul pertanyaan dari orang Pasir Gadung, Pak Ustadz, apa sebabnya corona diturunkan Allah ke muka bumi? Apa sebabnya corona didatangkan ke Indonesia? Jawabannya tolong catat. Karena Allah ingin memusnahkan orang-orang yang sombong. Allah ingin menghancurkan orang-orang yang sombong. Corona diturunkan oleh Allah ke dunia karena di dunia banyak orang yang sombong, yang lupa dengan kekuatan dan kekuasaan Allah. Betul? Bu, sombong itu bukan pakaian manusia, tapi sombong adalah pakaian Allah. Makanya pengumuman orang Pasir Gadung, hei orang Pasir Gadung yang kaya raya dan benghar, jangan sombong dengan kekayaanmu. Nu leuwih benghar ti sia oge loba. Karena benghar bukan untuk disombongkan. Kekayaan titipan dari Allah. Yang pantas sombong bukan manusia, tapi sombong adalah pakaian Allah. Orang Pasir Gadung yang punya jabatan, jangan sombong dengan jabatanmu. Nu leuwih luhur ti sia oge loba jabatanana. Karena jabatan tidak pantas disombongkan. Sombong bukan pakaian manusia, tapi sombong adalah pakaian Allah. Orang Pasir Gadung yang punya ilmu, tong asa aing pang pinterna. Nu leuwih pinter ti sia oge loba. Karena pinter adalah anugerah dari Allah. Ilmu tidak pantas disombongkan, karena yang pantas sombong hanya satu, Allah. Orang Pasir Gadung yang merasa jadi jawara, nu ngarasa aing jadi preman, tong asa aing pangwanina. Catat, nu leuwih wani ti sia oge loba. Karena keberanian adalah amanah dari Allah. Keberanian bukan untuk disombongkan, karena yang pantas sombong adalah Allah. Dulu ada raja, namanya Raja Namrud. Namrud sombong. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Dia ngaku jadi Tuhan, Raja Namrud. Nih sekarang memang banyak yang ngaku aneh-aneh Bu. Makanya pengumuman ke orang Pasir Gadung,
polisi yang paling berani di seluruh dunia hanya satu, polisi Indonesia. Makanya warga masyarakat Pasir Gadung harus bangga punya polisi Indonesia. Kenapa? Karena polisi yang paling berani di seluruh dunia hanya satu, polisi Indonesia. Buktinya tuh di Jakarta malaikat Jibril ditangkap. Siapa yang berani nangkap malaikat Jibril? Hanya polisi Indonesia. Lia Edan. Si Lia Eden ngaku jadi malaikat Jibril. Masa ya malaikat Jibril KWC? Polisi Indonesia nggak takut dengan aku malaikat Jibril. Lia Eden tangkap, jebloskan ke penjara. 3 tahun mendekam dalam penjara. Di Bogor polisinya lebih berani, Bu. Nabi ditangkap. Ada yang ngaku jadi nabi di kecamatan Pamijahan, dapat wahyu di Gunung Pamijahan. Namanya Ahmad Musadek, pelatih badminton. Nepakok getara benak, belagu ngaku jadi nabi. Polisi Indonesia nggak takut, tangkap, jebloskan ke penjara. 5 tahun di penjara. Yang paling nekat polisi di Garut. Saya bangga, polisi di Garut lebih berani, nggak tanggung-tanggung. Tuhan ditangkap. Sahat nuwani nawak Allah. Di Garut ada yang ngaku jadi Allah, ngarana Muhyiddin. Rokoknya gudang garember. Ayo Allah rokok gudang garember. Tapi polisi Indonesia nggak takut. Yang ngaku jadi Tuhan, tangkap, jebloskan ke penjara. 7 tahun Muhyiddin dalam penjara. Kemarin baru-baru ini ada lagi di Depok, Bu. Ada yang ngaku jadi nabi, ngarana Cecep. Cecep ngaku jadi nabi, ditulis pakai bahasa Arab gehese, Cecep. Belagu ngaku jadi nabi, boro-boro jadi nabi, di sholawatan gitu genaheun Cecep mah. Nabi kita namanya agung, nabi kita namanya mulia, nabi kita namanya luar biasa indah. Makanya nabi kita di sholawatan genaheun sallallahu ala yang keras, sallallahu alaihi sallallahu coba bayangin lamun nabi orang ngaranna Cecep, sallallahu ala Cecep. Cecep ngaku jadi nabi. Tapi polisi Indonesia nggak takut, Cecep ditangkap, jebloskan ke dalam penjara. Makanya catat, polisi yang paling berani di seluruh dunia hanya satu, polisi Indonesia. Tapi tolong catat oleh orang Pasir Gadung, polisi yang paling jujur di Indonesia hanya 2. Jadi polisi nu jujur di Indonesia manukur 2. Hiji patung polisi, 2 polisi tidur. Digeleng gehe udah. Ini Raja Namrud disombong, Pak, ngaku jadi Tuhan. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, kerajaannya luas, orangnya gagah, hartanya banyak. Catat, Allah benci dengan Namrud karena sombong. Allah hancurkan Namrud. Allah hancurkan Namrud, gak usah kirim tsunami. Allah hancurkan Namrud, gak usah ngirim gempa bumi. Allah hancurkan Namrud, tidak usah gunung meletus. Tapi Allah hancurkan Namrud, dikirim seekor nyamuk, dikirim rengit, asup karena jerok irung Raja Namrud, diputar otaknya. Hei, pengumuman ke orang Pasir Gadung, Namrud yang gagah, paehna urengit. Ada lagi raja namanya Fir'aun. Fir'aun ini raja yang hebat, Bu. Dari kecil sudah jadi pangeran, udah besar jadi raja. Kekuasaannya luas, kerajaannya besar, hartanya banyak, rakyatnya tunduk patuh kepada Raja Fir'aun. Fir'aun jangankan manusia, air saja takut dengan Fir'aun. Di Mesir ada sungai terbesar, namanya Sungai Nil, Pak. Lebarnya 6 km. Saya pernah berkunjung ke Mesir. Kalau Raja Fir'aun naik perahu di Sungai Nil, datang ombak
dibentak ombak sama Firaun. Si Firaun ngejedok si ombak, ngedek ombak. Jangankan manusia, ombak aja menggigil dibentak Firaun. Firaun ini orangnya aneh. Jangkungna 1 meter, lebarnya 2 meter. Jika naon ke Firaunnya. Dan Firaun ini hebat, Bu. Sapoe daharna sapi hiji. Firaun makannya seekor sapi satu sehari. Dan Firaun ini nggak pernah sakit. Beda dengan kita. Sekarang kan penyakit aneh-aneh, Bu. Penyakit enak rupa-rupa. Getih, nararai, sakitu tarajean. Kumaha mun kita aya tanggaan. Darah. Ada yang punya darah tinggi? Banyak. Tapi tenang, yang punya darah tinggi sekarang jangan khawatir. Ilmuwan dan dokter Indonesia sudah menemukan obat darah tinggi yang mujarab. Ternyata obat darah tinggi, Bu, nggak usah ke dokter, nggak usah ke puskesmas, nggak usah ke rumah sakit, nggak usah ke apotek. Obat darah tinggi murah meriah. Minyak keletik, minyak sayur. Tapi jangan beli di Indomaret, di Alfamaret, awas takut mengandung bahan kimia. Cari kelapa sendiri yang udah tua, jadikan minyak. Nggak jadi minyak, isuk sasendok, lohor sasendok, mau tidur sasendok. Yang punya darah tinggi, minum minyak sayur sapoe 3 sendok. Insya Allah getih mau naik-naik leur. Leur. Getih teh arek naik sarasot deui. Getih arek naik sarasot deui. Bagaimana getih teh sarasot dan minyak keletik di hakana nu ngaboy. Nu boga darah tinggi molotot goblok. Aing ngadengekeun serius. Yang punya darah tinggi jangan dulu marah. Doaul arba'in ka doail wali. Doa 40 orang seperti doanya wali. Kita doakan yuk. Yang punya darah tinggi orang Pasir Gadung yang hadir malam hari ini, Allah angkat penyakitnya. Penyakit rupa-rupa, darah tinggi, urat, ararasum. Kata iraha dokter ngasaan urat, asam, ciki, araramis, Taira dokter ngasaan ciki, kencing, diabetes, penyakit gul, macem-macem, Bu. Baheula mah jelema ngadaharan gula, ayeuna mah gula ngadaharan jelema. Ini gara-gara gulanya balas dendam. Kenapa gula balas dendam? Habis nama gula nggak pernah disebut. Bikin kopi kan pakai gula, nggak pernah bikin kopi gula, nyen kopi nyen teh manis padahal kan pakai gula, nggak pernah bikin teh gula teh manis jadi gara-gara gula nggak pernah disebut, gula memarahan, gula ngadaharan jelema. Makanya kalau orang Pasir Gadung nggak mau punya penyakit diabetes gula, nama gula sebut yang kenceng. Neng pangdamelkeun kopi tamahan make gula. Neng pangdamelkeun teh tehna campuran make udah. Ini sekarang ada penyakit yang paling berat. Awas Pak, saya 17 turunan tahara yang teuing. Ayeuna aya penyakit nupang berat-beratna sadunia. Stroke. Jangankan satruk saember ge berat. Penyakit sa mobil truk. Kayaknya bentar lagi ya penyakit satu ronton jika itu. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Ini hebatnya Firaun. Jangankan penyakit stroke, gula, diabetes jantung, catat Firaun seumur hidupnya nggak pernah sakit, batuk can pernah. Makanya hati-hati kalau ayah orang Pasir Gadung tara gering jigana incuna Firaun. Firaun ini gagah, hebat, tapi Allah benci dengan Firaun karena Firaun sombong. Allah hancurkan Firaun, gak usah pakai tsunami. Allah menghancurkan Firaun. Tidak usah ngirim gempa bumi. Ada kemana cuy? Kemana? Kok arek kieu ya tuh kentei kieu acan diseng-serikeun. Mangga kieu. Kayak ngasa kakalak seumur jadi mau balik ngaji pabelit jeung nu kieu. Ya udahlah,
panitia supaya acaranya tertib, acaranya khidmat, acaranya khusyuk, nggak ada yang jalan-jalan. Udah, acara kita skor dulu. Hayu orang kiih babarangan di mana kiih? Usia gara-gara kiai jadi poho ini kemana yang ngaji aku? Allah menghancurkan Firaun, nggak usah pakai tsunami, nggak usah pakai gempa bumi, nggak ngirim banjir bandang, nggak ngirim miliaran malaikat. Catat, Allah menghancurkan Firaun. Dia kejar Nabi Musa ke laut, lautnya tutup lagi, Firaun mati dalam laut. Sumutna diasupkan dengan air garam oleh Allah, mati Firaun. Catat oleh orang Pasir Gadung, Firaun yang gagah, Firaun yang hebat, paehna kucai uyah. Ada lagi raja belagu namanya Abraha. Abraha ini mau menghancurkan Ka'bah, Baitullah, Ka'bah di Mekah. Kasih nggak tanggung-tanggung. Abraha datang bukan bawa berkuda, Abraha datang bukan bawa pasukan berunta, tapi dia datang bawa pasukan hebat, pasukan bergajah. Dia tantang orang Mekah. Hei orang Mekah, tokohnya, premannya, pemberaninya, siapapun yang menghalangi saya menghancurkan Ka'bah, aku akan bunuh dengan anak keturunannya. Dia akan hancurkan Ka'bah. Sombong. Allah benci dengan Abraha. Allah murka dengan orang yang sombong. Kasep, Allah ngancurkan Abraha. Nggak usah ngirim miliaran malaikat, nggak usah ada tsunami, gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus, tapi Allah ngancurkan Raja Abraha yang sombong. Lihat surat Al-Fil. Wa arsala alaihim toiron. Allah ngancurkan Abraha yang sombong. Allah kirimkan burung. Allah ngirimkan manuk. Sagede nage manuk. Manuk siya geleutik. Manuk aing masa dong. Allah ngirimkan manuk. Di mulutnya ada kerikil satu dari neraka jahanam. Di belah kakinya sebelah ketuhu nyekel kerikil dari neraka jahanam satu. Sebelah kiri dia pegang kerikil dari neraka jahanam satu. Dilemparkan 3 kerikil kepada Abraha yang sombong. Lihat surat Al-Fil. Faja'alahum ka'as. Abraha yang sombong hancur seperti daun yang dimakan oleh ulat. Bejakeun ka orang Pasir Gadung sombong. Abraha yang sombong paehna kumanu. Kemarin ada lagi biang kerok corona. Presiden Cina ini biang kerok corona. Namanya Xi Jinping. Bapakna ngaranna Xi Jinping. Xi Jinping sombong. Ini biang kerok corona Cina, Bu. Betul. Dunia semua tahu biang kerok corona siapa? Sing tarik biang corona siapa? Emang Cina masih pitang ke bedegong komo belon saya. Tapi ada menteri yang ngomong seenaknya. Menteri Indonesia ada yang ngomong seenaknya. Di televisi dia ngomong, warga Indonesia yang kaya lindungi yang miskin. Yang miskin jangan tularkan penyakit kepada yang kaya. Seenaknya menteri ngomong, dia tuduh orang miskin penyebar penyakit, dia tuduh orang miskin penular penyakit, dia tuduh orang miskin penyebar penyakit. Hei menteri, tolong catat, biang kerok corona adalah Cina. Wuhan itu Cina. Saya tanya, yang jalan-jalan ke Cina jelema miskin apa jelema benghar? Sindaring ngajawabna beh kadingen kudu benghar. Nusok jalan-jalan ke Cina jelema miskin apa jelema benghar? Pejabat apa rakyat? Orang miskin boro-boro ke Cina, kamol ge luak lieu. Sekalina masuk mall orang Pasir Gadung, lieu ka ditu, lieu ka dieu, cabak itu, cabak ieu, meuli mana teh sia. Orang miskin orang Pasir Gadung boro-boro naik pesawat, naik tangga jalan gitu geledag wae.
Orang miskin di Pasir Gadung boro-boro naik kapal udara, naik Avanza tangan lagi janela nah dipolongokeun wae. Ini menteri goblok, orang miskin disangka penular penyakit. Hei catat, di Indonesia yang pertama kena booming itu adalah menteri perhubungannya. Jawab yang kompak, betul. Di kota Madya Bogor yang pertama terkena virus corona bukan tukang ojek, tapi wali kotanya Bima Arya. Hei, di Karawang yang pertama kena virus corona bukan tukang pecel, tapi bupati Karawangnya. Di kota Madya Bandung yang pertama kena virus corona bukan tukang ojek, tapi wakil wali kotanya. Di Bogor ketua DPRD-nya, menteri agamanya juga kena. Betul, saya tanya, pejabat apa rakyat? Tatana aing si Ujang nepi kaena macut teu kena corona. Betul. Betul. Ini orang miskin disangka nularan penyakit. Pengumuman dari pemerintah, harus pakai masker. Masker melindungi virus corona. Betul. Saya instruksikan kepada masyarakat, kalau keluar rumah, kalau keluar daerah pakai masker untuk menjaga diri. Tapi tolong catat, masker pun tidak menjamin bisa menjadikan penghalang virus corona. Kalau memang benar masker bisa melindungi dari virus corona, kenapa 150 dokter di Indonesia kena virus corona? Apa dokter salah pakai masker? Betul. Cuci tangan yang baik. Kadi itu cuci tangan, kamu cuci tangan, kadi cuci tangan, ayo nyatun tuh. Cuci tangan we. Kalau memang benar cuci tangan bisa melindungi dari virus corona, pertanyaannya, kenapa 630 lebih perawat Indonesia terkena virus corona? Apa perawat telah cuci tangan? Orang Indonesia makanannya harus bergizi, berkarbohidrat, harus bervitamin, yang bernutrisi, biar daya tahan tubuhnya hebat. Kalau daya tahan tubuhnya hebat karena makanan, bisa menolak virus corona. Catat, kalau memang benar makanan bergizi bisa menolak corona, kenapa para pejabat, wali kota, bupati, menteri, Donald Trump yang makanannya bergizi, Pangeran Charles Ronaldo Rossi itu makanannya bergizi, kenapa terkena virus corona? Tapi lebih kaya na aing can ngadenge aya nu gelo kena virus corona. Betul. Mungkin nu gelo mah biasa jeung virus ngaboe. Makanan di sampah kulaleur virus unggul. Makanya virus corona mau nyerang nu gelo mikir heula daripada setan nu pae cek corona aing nu pae. Sekarang pertanyaan dari masyarakat yang ada di Pasir Gadung, Pak Ustadz minta dong obat corona supaya nggak kena corona. Quran yang mengatakan 3 obat virus corona. Yang pertama, qad aflaha man tazakka, berbahagialah buat orang yang selalu bersih, yaitu orang yang berwudu. Bu, pemerintah nyuruh cuci tangan, menurut saya jadi pahlawan kesiangan. Baginda Damik yang malam hari ini kita agungkan hari lahirnya, catat, baginda Rasul yang kita muliakan hari lahirnya 14 abad yang lalu. Rasul bukan hanya mengajarkan cuci tangan yang baik, tapi Rasul mengajarkan bagaimana cuci mulut yang baik, bagaimana cuci hidung yang baik, bagaimana cuci muka yang baik, bagaimana cuci kuping yang baik, bagaimana cuci kepala yang baik, bagaimana cuci kaki yang baik. Catat, Rasul bukan menyuruh cuci tangan, nepi ka cokor kita disumpah ku Rasul. Betul. Betul. Saya tanya, hebat cuci tangan, hebat wudu. Hebat cuci tangan, hebat wudu. Buat orang yang wudu mau nempel di mana corona, Bu? Nempel di tangan, suruh cuci tangan sama Rasul. Allahumma fadiyadaya mimma asika kuliah. Nempelnya di mulut. Ahli virologis, ahli virus mengatakan kalau corona nempel di lidah sebelum masuk jalur pernapasan 5 jam, waktunya 4 jam. Ada cuci kumur-kumur di Islam. Makanya cuci mulut di Islam itu yang baik. Ulah wudu teh. Kata mah nyeboran sungut ya.
Ambil air, udah ambil masukkan ke mulut, kungkurahan, kocrok-kocrok, kocrok ke kiri, kucrak ke kanan, kucrak ke hareup, kucrak ke jero. Kata corona di jero lieureun manten. Aduh hadieu paeh. Coronanya nempel di hidung sebelum masuk ke jalur pernapasan 4 jam waktunya Bu. Rasul suruh ngingsrek cai karena irung. Jadi nyuci hidung itu bukan begini, kebanyakan kini umat Islam. Eta mah noelan irung atuh. Wudu yang baik ambil air, sedot. Udah di tengah-tengah sing-singkeun keluarkan. Kabur corona. Kalau nempel di halis, nempel di pipi, nempel di bibir, ada cuci muka yang baik. Coronanya nempel di kuping, kan ada cuci kuping di Rasul. Cuci kuping yang baik. Ini pemerintah nyuruhna cuci tangan, nggak mikir gimana corona nempelnya di kuping. Kok pemerintah nggak pernah suruh nyuci kuping sampai sekarang? Tapi Rasul suruh nyuci kuping. Bagaimana kalau corona nempelnya di kaki? Rasul menyuruh cuci kaki. Jadi obat mujarab yang pertama corona adalah wudu. Sekali lagi jawab yang kompak. Obat corona 1 wudu. Yang kedua Quran. Wadakaros marobbihi. Perbanyak sholawat. Perbanyak. Ingat pada Allah, istighfar, tahmid, tahlil, tahmid, takbir. Ini obat corona. Dan yang terakhir obat corona buat umat Islam, pasollah, perbanyak sholat. Jangan sholat 5 waktu saja. Sholat tobat, sholat tahajud, sholat duha, sholat istikharah, sholat hajat, sholat tasbih, sholat mutlak, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat rawatib, sholat syukur wudu. Perbanyak sholat. Kunci corona 3. Perbanyak wudu, banyak ingat kepada Allah, dan perbanyak sholat. 1.000.000% umat Islam akan Allah jauhkan dari virus corona. Amin. Amin. Tapi saya percaya orang Pasir Gadung orangnya soleh-soleh. Amin. Ibu-ibunya solehah. Amin. Buktina Pak, di dia mah kabeh awena maraketiung. Alhamdulillah. Di dia mah kabeh maraketiung. Alhamdulillah. Di dia mah. Di dia mah. Ting siapa balik di dia. Ada kanyahoan ku aing nu tara biasa make tiung lagi nyarareng salah. Atuh tong dibenerkeun jadi kanyahoan. Tapi alhamdulillah. Tapi ibu-ibu harus banyak syukur jadi perempuan Bu. Catat, kalau Haji Entis jadi perempuan, demi Allah tiap malam saya sujud syukur sama Allah. Jadi perempuan itu indah, dihormati Allah, diagungkan Islam, dimuliakan Rasul. Hidup di dunia tanpa wanita nggak ada artinya. Betul? Hidup di dunia tanpa wanita nggak indah. Betul? Makanya tolong catat, kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kepala? Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk memimpin keluarga. Sehebat apapun ibu jadi perempuan, setinggi apapun jabatan ibu sebagai perempuan, seluas apapun ilmu ibu sebagai perempuan, demi Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang menjadi pemimpin dalam keluarga tetap adalah laki-laki. Betul? Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang pundak? Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk jadi beban keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang punggung? Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk jadi tulang punggung keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang tangan? Kunaon awet dijieun tina tulang leungeun. Catat laki-laki. Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk jadi boneka, bukan untuk jadi mainan, bukan untuk dipermainkan laki-laki. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kaki? Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk diinjak, lain yang ditincak, bukan untuk dihina, lain yang diremehkan, bukan untuk disakiti, lain yang dinyeri. Tapi perempuan diciptakan Allah dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, tulang rusuk deket jeung hate,
perempuan untuk dimengerti hatinya, untuk dilindungi perasaannya, untuk dijadikan pendamping, untuk dipeluk, untuk diberikan kemesraan. Itu adalah perempuan. Atau inilah ciri khas perempuan, senang dipuja dan dimanja. Makanya banyak perempuan yang jadi korban rayuan laki-laki. Betul, betul. Tapi saya tanya bapak-bapak, Pak, di bapak-bapak dia taruh reknya. Pak, hai tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Cicing bapak-bapak. Piluan wais ya. Hai tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Hai tulang iga bengkok apa lempeng? Bengkok. Bengkok apa lempeng? Bengkok. Nah, si bengkok. Saya minta yang bagi-bagi konsumsi berhenti dulu bagi-baginya. Karena bukan waktunya bagi-bagi konsumsi. Minimal yang bagi-bagi dengerin ceramah. Sayang, betul Bu? Oh, Ibu cicing ngelak. Berkat jeung aing beak deh. Oh, aing jadi poho gara-gara kadaharan. Bengkok, perempuan ini dari tulang rusuk bengkok, serba salah. Dilurusin terlalu kenceng patah. Enggak dilurusin perempuan bengkok. Makanya kadang-kadang aing boga pemajikan serba salah. Enggak dibentak, ngirit dia turun. Dibentak terlalu kenceng, gegembol mau pakaian bari mewek bentar diserahkeun. Dasar si bengkok. Tapi perempuan ini luar biasa. Tolong catat. Saya tanya orang Pasir Gadung hayang asup surga? Kalau sama surga harus semangat, hayang asup surga. Tapi asa eueuh banget surga di dia mah. Ya jangankan kita, wali saja teriak-teriak. Kata wali, ilahilas tulil firdaus ya'la. Ya Allah, saya tidak pantas masuk surga. Wali nggak pantas masuk surga, apalagi orang Pasir Gadung. Komo iya, komo itu, komo itu. Apalagi saya yang ngomong, apalagi saya berbicara. Wali saja tidak pantas masuk surga. Tapi malam hari ini saya berdoa, ya Rabbana, dengan keagungan Nabi-Mu, dengan kebesaran Rasul-Mu, dengan keberkahan Maulid, jadikan semua yang hadir malam hari ini dicatat menjadi ahli surga. Saya tanya, jawab yang semangat. Surga agung tidak? Mulia tidak? Suci tidak? Pak, surga yang agung Allah nggak simpen di bawah telapak kaki malaikat. Allah nggak nyimpan surga di bawah telapak kaki Nabi. Allah nggak pernah nyimpan surga di bawah telapak kaki Rasul. Allah menyimpan surga hana pendapa suku wali. Allah nggak nyimpan surga di bawah telapak kaki kiai. Tapi Allah menghormati perempuan. Allah menghargai jasanya seorang ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga yang agung, surga yang mulia, surga yang suci disimpan ku Allah. Hanapun dampal sampean ibu-ibu. Entong ditempoan. Nasi tambah ditempoan. Engke budak ieu balik tadi kokorek karena suku indung. Cek budak eta mana surga mah surga. Cek indungna coba tingali Gusti. Ieu budakna bingung, ieu mah surga teh bareulah ieu mah. Bari hideung bau asu. Jadi artinya keridhaan Allah ada dalam keridhaan seorang ibu. Jawab yang kompak, ridho Allah ada dalam ridho ibu. Ridho Allah biridhol walidaini, keridhaan Allah tergantung keridhaan yang menjadi orang tua. Saya titip pesan orang Pasir Gadung, catat, dengarkan. Tong macem-macem siapa nu jadi indung. Lidah ibu itu tajam, lebih tajam dari tajamnya silet. Tidak ada penghalang antara lidah ibu dengan Allah.
Tidak ada doa yang paling mustajab kecuali doanya ibu terhadap anak. Jangankan doa benarnya, doa salahnya inung terhadap anak Allah kabulkan. Lamun cek inung ke anaknya nyeri hati, jang balangsak sia. Saya berani bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, kalau anak belum minta maaf sama ibunya, memeh paeh kudu ngalaman balangsak tuh. Lamun cek inung ke anaknya, jang cilaka sia. Saya berani bersumpah demi Allah, sebelum mati kalau belum minta maaf sama ibunya, memeh paeh kudu ngalaman cilaka. Tidak ada dalam kamusnya orang yang sukses di dunia orang yang menyakiti hati orang tua. Bu, tidak ada dalam kamusnya orang yang sukses di dunia orang yang menyakiti hati orang tua. Hei pemuda, silakan kalian buka biografi orang sukses, buka sejarah dari zaman Nabi Adam sampai detik ini. Orang yang sukses dan berhasil di dunia adalah orang yang mengabdi, menghormat dan membahagiakan kedua orang tua. Aya nu ngomong Pak Ustad, datang abdi duitna 1 miliar tapi molotot wae ka hidungna. Uang bukan jaminan kebahagiaan. Kalau ada orang Pasir Gadung uangnya 1 miliar tapi dia menyakiti orang tua, demi Allah, Allah akan kasih masalah 1000 miliar. Duitna 1 miliar, kabingung na 1000 miliar. Ibu daek diberi kongkorong 50 gram gratis tapi huluan. Jangan bisa dimana dipakai diberi sepatu 2,5 juta dari kulit asli tapi rematik seumur-umur najis. Diberi kambing 100 ekor kandangnya dipengnyunkan tapi darah tinggi seumur hirup hayang. Anak muda mau nggak anak perawan dikasih uang 2,5 juta buat pasang behel. Sekarang musim Pak, anak muda pakai behel, kadang dia pakai beton, kadang dia mah dicor untuk najis aja. Mau anak gadis dikasih uang 2,5 juta buat masang behel tapi nyeruh tunggal penting najis. Betul. Jadi catat, tidak ada dalam kamusnya orang yang menyakiti hati orang tua orang yang sukses. Orang yang sukses, orang yang mengabdi dan membahagiakan kedua orang tua. Lidah ibu itu tajam. Lihat ibu yang dulu. Orang tua dulu mengobatin anak nggak usah pakai dokter, Bu. Ibu-ibu yang dulu itu bukan hanya jadi ibu tapi bisa jadi dokter spesialis anak. Anak sakit yang ngobatin ibu, saking tajam lidahnya. Beledak budak tidagor karena tiang listrik benyol sakit bola kasti. Karena diobaran ke dokter, ngambil rambut ibunya, gosok-gosok penyolnya balik macam bismillah. 2 jam kempes, betul? Sekarang mau diobatin pakai rambut gimana, Bu? Narareueuh atuh siapa? Dulu anak sakit mata, nggak pernah cari insto dan visit. Dokter mata mah mahal. Kalau anak sakit mata dijilat sama lidah ibunya atau ngambil daun sirih, masukin ke dalam air, cakelakeun kana panonna, bari maca bismillah. 1 hari sembuh, betul? Dulu anak luka yang dalam kena pisau, darah kemana-mana. Sekarang lari ke dokter 24 jam minta dijahit. Baheula lama budak kena peso, baloboran ku getih, inungna jadi dokter. Lompat pipireun imah, nyokot daun babadotan, gecek ku inungna, ciduhan, tapalkeun 2 poe garing nepi ka ciduh, inung jadi betadin. Baheula lama budak batuk wae, beuting batuk, beurang batuk, isuk batuk, sore batuk, batuk teureun-eureun, enggak pernah cari dekosin, enggak pernah cari laserin. Ke dokter anak mah mahal biayana, ke rumah sakit eueuh duitna. Lamun bedak batuk teureun-eureun, inungna jadi dokter, lompat ka dapur nyokot cikur ngora, gayem ku inungna, geus lemes weulekeun kana buir budak, 3 poe pae. Atuh mah nya cager wae ah. Atuh mah penyakit na parah, paru-paru basah. Manaon hubunganana cikur jeung paru-paru atuh. Baheula lama budak asup angin beutengna kembung nyeri beuteung, enggak pernah cari diapet, enggak pernah cari dialet. Tolak angin enggak pada kenal, antangin juga enggak ada. Baheula lama budak asup angin beutengna kembung, ibunya jadi dokter. Lari ke dapur ngambil minyak tanah. Ingat tuh, Bu? Baheula lama minyak tanah teh ubar nyeri beuteung. Dulu saya masih kecil ingat, Bu. Saya lagi sakit perut, ibu saya lari ke dapur, nyokot minyak tanah. Diusapan beuteng abdi ku minyak tanah. Untungnya beuteng aing teh diduruk. Minyak tanah.
Bari diusap-usap sambil baca doa. Doanya bukan kulhu bulan palak binas, bukan ayat kursi, bukan salawat. Dulu itu doanya lucu. Doa orang tua dulu, jampena jampe kolot. Kalau kata orang Cimande, jang jawokan. Tapi awas, orang Pasir Gadung jangan menyepelekan jang jawokan, jangan menghina jang jawokan. Kenapa? Allah nggak lihat jampenya, Allah nggak lihat doanya, tapi Allah lihat doa ibunya. Lihat ibunya yang hatinya bersih, tulus, ikhlas, tanpa pamrih sampai mati mencintai anak. Beri diusapan teh, kuindung nama ke minyak tanah di jampe. Cakakak teuweun, inyuk talina, di dahar di beuweung, hitut jadina bro, teh itu. Cager jadi betul. Naon sababna? Sabab orang tua dulu letahna jawab yang semangat, letahna kunaon kolot baheula letahna seukeut sabab baheula mah loba jigong jikir bisa menikah jauh-jauh atau jikir karena jigong. Kenapa orang tua dulu lidahnya tajam? Karena banyak Kenapa orang tua dulu banyak zikir? Sebab dulu nggak ada yang ganggu Jawab baheula mah handphone, telepon, Android, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp. Dari sini baheula. Dulu mah ada TV juga hitam putih, betul nggak Bu? Hitam putih, bari hurungnya kalau pakai listrik, pakai aki. Kamu aki narek biak teh, kamarnya teh nyiut, teh ngelutik. Baheula mah TV ke acara tengah ganggu umat Islam. Acara TV dulu tuh hebat, nggak pernah mengganggu umat Islam. Arek ngaganggu kumaha jam 8 hurung, jam 10 rumok deui. Jam 10 hurung, jam 12 paeh deui. Sekarang acara televisi banyak yang mengganggu umat Islam, betul. Acara TV merusak umat Islam, betul. Acara TV menghancurkan umat Islam, betul. Pengumuman orang Pasir Gadung, banyak acara televisi yang mengkafirkan dan memurtadkan umat Islam. Acara TV macam-macam, jam 1 ke jam 1 muter, acara serupa-rupa. TPRI, ANTP, TV One, Metro TV, Global TV, Trans TV, Trans 7, RCTI, RT Uci, RT Ukar, RT Yadi, RT Maman, RT Engkos, RT Solihin, RT Makmur, RT Eman, sampai ke RT Atek ini. Naudzubillahi min. Banyak anak nggak mau sekolah gara-gara TV. Budak mau ngaji gara-gara TV. Ibu-ibu siap sholat duha gara-gara TV. Masjid kosong gara-gara. Saya tanya ibu-ibu yang kompak, Bu jawab, di masjid naon ngaran? Musola apa? Riyadul Badiah. Saya tanya, di musola ini Pasir Gadung lamun subuh nu berjamaah ya 500 orang eueuh. Sing tarik ngajawabna aya 500 orang eueuh. 400 200 orang 100 50 kayak salaki sia kamarana tuh ibu boga salaki jam 5 hees kene nyokot termos leum nah siya gablek salaki tara sholat subuh. Naudzubillahi min. Emang kadang-kadang sholat subuh ini sholat yang paling memprihatinkan Pak. Di Cimande juga sama, menyedihkan. Nubukina ke aki-aki. Jam 4 kuculuk-kuculuk aki-aki reka masjid 11 senana hejo, 11 senana burung. Boro-boro sholat aki-aki memakai senal gitu bener. Canapi canaon ke masjid beledak tidak gor karena tiang. Pingsan 2 jam tuh hudang-hudang. Bawa nulungan dah subuhna ke hudangna ke sorangan. Coba hujan gerimis, mana mati lampu, udang dina pingsan, asup ke jero masjid, kulo trak neangan mik, dasar mes kolot, nyaho pada listrik, neangan mik dah. Benang mik nak berayu hurung lampuna, panaki-aki masuk rajin, gogorowokan di jero masjid, palau wargi yadayana. Ayo gerak kamararara rajin.
ayeuna waktu parantos nuduhkeun jam goblok jam lagi aya nu maling deui lamun mikat manuk ku manuk pit nu asup manuk pit mikat manuk ku tikukun nu asup tikukun mikat manuk ku kapinis nu asupna ge kapinis mikat manuk ku campuri leung nu asupna ge campuri leung. Saya tanya lamun nu adan subuh aki-aki nu asupna kuculuk-kuculuk tiluan CS na ayo aduh iya imam iya imam aing geus didagor kana tihang kapalang sianu tidagor sianu sholawat sianu adan sianu qomat sianu imam borongan sekali-kali imam jadi imam borongan maju kalu wow wah aki-aki di tukang kompak tiluan Kiai maaf kalau di sini sholat subuh pas gitu cek aing parekeun 3 bulan beres surat Fatihah neangan surat numpang pondok nah da buru balik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abadtum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abadtum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma neangan lakum teu kabangin-bangin. Kolot beri tukang kesel iwaladi beresnya sholat kata yang di belakang bah lakum yang di depan baru lakum dinukum walabdoh makin kacau kata kakek-kakek yang di belakang udahlah kapalang amin deui ini kakek-kakek gengsi diaminan 2 kali ganti suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atoinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna pohode wae. Inna yang di belakang udah kesel. Innalillahi wa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dilihat ke belakang nu tilu geus pararae. Bagaimana akan tercipta Qaryatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur? Bagaimana akan tercipta masyarakat Pengkolan Pasir Gadung menjadi masyarakat yang gemari parepela pilo jenawi toto tentang katora ajo. Namun budak ngora di Pasir Gadung hanya berpangku tangan saja tidak peduli dengan musola ini. Hei subhanul yaum rijalul god, pemuda sekarang akan memimpin masa yang akan datang. Dengikeun budak ngora di Pasir Gadung. Reku masih jadi pemimpin. Lamun budak mora di Pasir Gadung subuh-subuh karakter hesti berarti tidak peduli dengan masjid-masjidnya Allah. Betul? Betul. Alangkah indahnya di musola ini yang sholawatan sebelum subuh anak, yang adzan subuh anak, yang qomat anak. Maaf Kiai Ustaz, kalau memang di Pasir Gadung Pengkolan ada anak muda yang bacaan Fatihahnya fasihat, yang ilmu agamanya luar biasa, sekali-kali walaupun dia belum punya istri, sekali-kali berikan kesempatan anak muda untuk tampil memimpin salat subuh supaya ada estafet kepemimpinan di mana ustadz dan kiainya sakit dan meninggal ada gantinya, baru akan tercipta Qaryatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Betul? Betul. Ini Bu, makanya orang tua dulu itu hebat mendidik anak, lidahnya tajam. Baheula nutuan pare dina naon? Nutuan pare dina naon? Nutuanana make naon? Dulu numbuk padi dina lisung make halu bibeuna zikir, makanya pantes padinya jadi padi barokah, beasna jadi beas berkah, sedikit mahi loba nyesa dihakan terjadi penyakit. Baheula mah bari nutuan pare teh kentrung salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Padinya jadi berasnya diasupkeun kana boboko, dikelek kana cangkeng, lompat ka susukan rek ngomah beas. Naon ngaranna ngomah beas teh? Siapa ngahulang ada yang ngisikan budak kena mah teu wauheun jeung ngisikan teh ngomah beas
bari ngisikan teh disusukan kolot baheula mah jikir pantes berasnya barokah bari ngisikan teh wasana teh kitu ngisikan mah tawasana wabil bersih bawa balik ka imahna sakalian jeung cai beas da beusi salakina mah teh cai susu bawa ting mah cai beas digulaan tapi ka imahna asupkeun kana asupan lain mejikom asupan bari niru-niru dina naon komo musim hujan suruh bararaseuh lila ka asakna teh tiupan haut teh ku nini kepoh ai hurung henteu leho sagede bohlam terus sales mah niupan hau atau leho pabelit jeung mehong bari beungeut nini bikin rusak geus asak samuna tungkepkeun kana dulang baheula mah banu semplek sabelah gigeuna make seng teh geuning digeberan make naon eta teh ngakeul ngaranna teh saya masih ingat Bu kalau ibu saya lagi keur ngakeulna dulang abdi mah keur main bola ge lompatan sok cicinge gigireun dulang pingsruk eta nu nguan tungtungna diketuk-ketuk make uyah haneut-haneut ngeunah eta bae digeberan teh make hit ilahi salimil ummah minal wa amin be sangu dina dulang nu tungtung dikepel-kepel ku inungna wakeun kana biru budak bari pabelit jeung leho teu kudu make uyah dan geus hasian Allahumma sholli wa sallim wa barik makanya pantes anak yang dulu soleh nurut ka indung bapana babakti ka Allah jeung ka Rasulna aprak-aprakan lain ka warnet lain ka Indomaret lain ka Alfamart lain ka mall lain ka pasar malam tapi anak yang dulu datangnya ke ustad ke kiai ke pesantren ke madrasah ke guru ngaji apa sebabnya orang tuanya lidahnya tajam kenapa tajam karena banyak zikir kenapa banyak zikir dari pertama numbuk padi sampai nyuapin anak orang tua dulu mah zik makanya anak yang dulu jangankan dengan dosa pamali sieun baheula kasep tong cicing ngalawang panto pamali bisi ngalong jodoh inget deh Bu sampai detik ini yang namanya haji entis mikirna ge 7.000 kali teu hayang aing ngahulong teu bubuh ngalawang panto itu naon sia ngahalangan batur kasep tong ngadar ceker hayam inget tuh jangan makan ceker pamali bisi tulisanna goreng makanya sampai saat ini yang namanya haji entis aing teu beuki ceker hayam eueuh dagingan kasep tong adekan lincar bisi dituding maling tong heheotan di jero imah bisi teu boga uyah tong lelangiran tengah peuting bisi paeh inung tong ngeuretan ku peuting bisi loba panyakit tong sasapu tengah peuting bisi hese milik tong ngintip bisi bentileun tong ngadiukan bantal bisi ngawararo baheula mah TK eueuh PAUD eueuh sekolahan langka universitas teu warawuheun tapi orang tua dulu ngadidik anak sukses dulu anak perawan gak ada yang keluar maghrib betul Bu baheula mah lamun aya anak perawan keluar maghrib aneh ear sadesa iwur salemur geunyeuleuh saalam bapana erang inungna malu aib untuk keluarga kalau ada anak gadis keluar malam bapakna mulak cangkeng bari molotov panonna beureum jeung beungeutna gelis parawan sia keluar maghrib balik sia bisi dirau kelong inget Bu baheula mah sarieun ku kelong parawan ayeuna kelongna diudag-udag ayeuna mah pan kelongna mah motor Vario kelongna mah motor Ninja homo lamun aya kelong mah mohon mobil Honda Jazz wah naudzubillahi min makanya Islam ini Rajaban mah tiap tahun muludan mual tahun tapi bekas dan asar muludan tuh nggak ada betul makanya sekarang kita punya idola yang hebat yaitu Baginda Nabi sekarang banyak muludan tiap tahun tapi kenal artis daripada kenal Nabi lebih kenal selebritis daripada kenal Rasul enak mau loba kene ka artis daripada kan Nabi nggak percaya Pak panitia nggak percaya kita buktikan malam hari ini orang Pasir Gadung saya tanya anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah aya baraha
Jawab lain molotot. Aya baraha? 7. 7 mah anak Mang Maman. Nabi Muhammad di Siti Khadijah 7. Aya genep 7. 6 5 4 3 mah anak Bapak Sia meureun. Muhammad 3 8 11 aya anu genep aya anu 7 kacau. Udah, coba saya tanya, jawab yang kompak. Kalau anak Ahmad Dhani Tisimaya aya baraha? Aya 3. 1 2 3 cuy sia nyaho gitu. Ditanya anak Nabi Muhammad anu 7 anu genep anu 8 anu 4 anu 2, ditanya anak Ahmad Dhani ini nyaho. Udahlah, malam hari ini saya ceramah sederhana saja. Ilmu dari saya supaya diingat oleh ibu-ibu, karena ceramah ini harus ada yang diingat. Pulang dari sini semua ingat dengan anak Nabi. Setuju? Jawab yang semangat. Setuju? Yuk jawab sing tarik. Rasulullah bangga malam hari ini kita mengenal anak Rasul. Anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah aya gen. Sing tarik aya gen. Kurang hitung hiji Siti Ruk. Saya nyebut Rukmini. Anak Nabi Rukmini. Nama anak Nabi orang Jawa. Hiji Siti Ruqoy. Yang keras biar Rasul bangga. Hiji Siti Ruqoy. 2 Siti Zain. 3 Ummu Kul. 4 Siti Fa. 5 Abdul Qasim. Dia cenah. Nu sia eta pang tarikna pang salahna. Muni pede koder. Udah salah kenceng deh. Balikan dia gara-gara saya jadi gagal lain ceramah. Anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah aya gen. 1 Siti Ruqoy, 2 Siti Zain, 3 Ummu Kul, 4 Siti Fa, 5 Abdul Qasim, 6 Abdul. Ada satu lagi anak Nabi namanya Ibrahim. Ibrahim bukan lahir dari Siti Khadijah, tapi Ibrahim lahir dari seorang wanita yang cantik jelita orang Mesir, pemberian Raja Muqawqis, namanya Siti Maria Al-Qibtiyah. Coba saya tanya lagi, lahirnya Rasul tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, 20 April tahun Gajah. Coba saya tanya, ayo wafatna Kangjeng Nabi tanggal baraha? Wafatna Kangjeng Nabi tanggal baraha? Tanggal 2 mah maut akisia kemarin. Kangjeng Nabi tanggal 2. Wafat Kangjeng Nabi tanggal baraha? 17. Merdeka 17 nah. Udah kacau. Yuk bareng-bareng pulang dari sini semua tahu wafat Rasul. Yuk bareng-bareng. Wafat Kangjeng Nabi tanggal 12 Rabiul. Yang keras supaya tahu tanggal 12 Rabiul. Poesen waktu duha. Sotoy saya tata. Pang kenceng na pang salah na. Balikan ya. Wafat Rasul tanggal 12 Rabiul. Poesen waktu dikuburkeunana malam Reb. Umur Kangjeng Nabi 63 tahun leuwih 4 po. Jadi umur Kangjeng Nabi 63 tahun leuwih 4 po. Catat, umatnya tidak akan lebih dari itu. Jadi umur junjunan kita Nabi Muhammad 63 tahun lebih 4 hari. Umatna moal leuwih teh. Makana awas. Mun penting ayeuna aya nini-nini. Umur nangges 63 tahun leuwih 2 poe. Dua poe dulu. Cicing tong mana-mana. Ma,
2 poe nene ngadeg-deg nyakal aing hadir ngaji ieu umur jadi ngaradak 2 poe deh itu mae 2 poe pokoknya emak 2 poe deui bakal menang milik anu gede amin hirup deui ini alhamdulillah. Makanya banyak yang nggak kenal Nabi. Beda dengan saya, Bu. Bu, saya ini orang tua saya keras loh. Umur 5 tahun saya sudah dikenalkan dengan Rasul. Anak saya sekarang 9 tahun sudah bisa ceramah kemana-mana. Malam hari ini ceramah nggak tahu di mana mereka jadwalnya. Anak saya dulu 7 tahun bisa ceramah. 7 tahun itu udah tahu Cikande, Malingping, Jampang. Dari umur 7 tahun, 10 tahun saya berhenti ceramah, 23 tahun saya ceramah kembali. Ibu, dulu 5 tahun teriak-teriak di masjid. Makanya anak-anak kecil, kalau kalian ingin orang tua bahagia, orang tua kalian ingin bangga, jam 5:30 sebelum maghrib masuk masjid, pegang mic, baca sholawat, orang tua kalian akan bangga. Betul? Dulu saya 4:30, jam 5 udah teriak-teriak di masjid. Kedengeran satu kampung. Nabi urang sarerea kangjeng Nabi anu Muhammad jenengan anak Arab Quraisnya bangsana Rahmana Said Ibu Siti Aminah dilahirkeun di wengi Senin tahun Rabiul Awal bulanna tanggal kadua April bulan Masehi tanggal ka-20 tapi anak sekarang sudah mulai kenal dengan Nabi. Ayeuna mah gogorowokan budak arapaleun rohatil at yarutasdu pilaya semuanya wabare mimani amadi wabare mimani ahmadi wilayah maulidi. Semuanya keluarkan suaranya. Abdullah, Aminah, Abdul Abu Thalib pamannya Khadijah, Fatimah, semua dari Quraisy ternama inilah yang penuh penuh anak kita kenal Nabi, insya Allah di hari kiamat akan disatukan dengan Nabi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu, anak-anak sekarang beda dengan anak yang dulu. Dulu itu pendidikan orang tua keras dan penghancurnya pun langka, tidak ada handphone, betul? Kasih budak mora baheula mah boro-boro ngadenge suara guru, ngadenge lengkah guru ngadeg, betul Pak? Budak ayeuna di Pasir Gadung, budak morana ka ustad minta seuneu. Tatan punten cenah teh. Sakalian yang rokona, tan goblok. Catat orang Pasir Gadung. Hari ini umur saya 41 tahun. Saya berani bersumpah demi Allah, catat. Demi Allah, sepanjang saya ingat, saya belum pernah berani ngelewatin ayah saya jalan depan, takut dengan ayah saya. Makanya keberkahannya saya rasakan sampai sekarang. Daripada saya harus lewat ayah saya jalan depan, lebih baik saya nggak jadi lewat. Beda aja budak ayeuna saya tata. Budak ngorak, budak anak kecil, bapana keur ngopi bari ngarokok cingkat hareupeun kolot kadupak jumpali bapana ngageledak. Manukun dileret, sorry be. Eta ge bari disepak atuh babe sisi jalan wae. Lipak jadi 2 kali. Masih mending nyebut babe ka bapana bokap.
aya inungna nyokap, aya akina nyakop, ojo ninina nyokep. Ini kadang-kadang salah ibu bapaknya juga. Kadang-kadang waktu pengantin baru kan suka manja. Bahasa sok dicadel-cadel. Anyar pengantin mah suaminya nggak boleh makan di dapur, di kamar. Salah kira ke dapur ditewak ke pemajikan. Udah, bau acup. Buat acup, buat acup. Anyar pengantin apa leta awe nggak monokan. Nyebut kancing lesot ke anjing cot. Anjing cot kancing lesot. Anyar pengantin memesra. Salaki ka pamajikan nyebutna teteh, pamajikan ka salaki aa teteh, ayah ibu, mama papa, mami papi, ami api, mi bihun. A'udzubillahi min. Makanya Amerika tidak menghancurkan Indonesia. Libya hancur oleh Amerika, Palestina hancur Amerika, Irak dengan presidennya hancur Pak, Suriah hancur, Yaman beak Amerika. Tapi hanya satu Indonesia. Mereka nggak berani perang, tapi caranya dihancurkan dengan akhlak dan budaya. Demi Allah Pak, secara pribadi saya lebih setuju. Kalau Yahudi hancur ke Indonesia, kita tantang, hancurkan dengan bom dan nuklir. Kita siap mati jihad fisabilillah. Tapi Indonesia lebih parah, bukan dihancurkan dengan bom dan nuklir. Kalau Indonesia hancur dengan bom dan nuklir, yang jadi korban nyawa dan darah. Tapi kalau Indonesia dihancurkan dengan akhlak dan budaya, yang jadi korban akhlak generasi bangsa yang justru akan lebih menghancurkan Republik Indonesia. Betul? Anak-anak kita hancur Bu, boro-boro akhlak nabuk lagi hancur. Da baheula masih kuring lamun buuk dicukuran teh hayang rapi. Betul? Lihat anak ibu, anak sekarang buuk dicukuran di sisaran lain hayang rapi. Kalian acung-acungan, macung pak kidul, macung pak kalel, macung kawetan. Ayo diusak-usak di tengah nanti kali ini. Tapi kayak jalan tol segala. Najis aing betul. Bu, masih mending acak-acakan di kampung saya budak ngora. Buuk di warna-warni juga kue lapis. Di boroman. Oh bener di hejoan, di konengan. Bisa kalian kusialajaan, jahean, bawangan, sadrian, cabean. Tinggal neangan daun cau bungkus huluna pais. Jadi pais hulu siapa itu nih? Najis aing. Di kampung saya ada anak muda belagu, rambutnya merah. Oh, saya paling keras sama anak muda, Pak. Jujur, saya terkenal kiai galak sama anak muda. Galaknya bukan galak yang nggak benar, tapi di saat anak muda meremehkan ajaran agama. Budak ngorok pakai buruman, saya tegur kasih ke dia. Non Pak Ustad, kita buk hidung-hidung makin beruman. Gaul lah tuh tan. Ustad mah sholat subuh wae sih. Yuk naon hubunganna sholat subuh jeung gaul. Gaul make mamawang kana sholat subuh. Makanya Ustad harus up to date. Lihat dong Inggris, Amerika, Jerman, Australia. Kan rambutnya merah kan pantas Pak Ustad. Saya jawab kasih sia Islam. Enung dia Islam, bapak saya Islam, moyang saya Islam. Islam jangan lihat Amerika, Islam jangan lihat Inggris, Islam jangan lihat Barat, tapi Islam lihat Al-Quran dan hadis. Islam jangan lihat orang Saudi. Orang Saudi belum tentu akhlaknya Islam, betul? Islam jangan lihat orang Arab. Orang Arab mungkin saja bejat, bukan akhlaknya Islam. Tapi Islam lihat Al-Quran dan hadis. Lihat Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah membentuk manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Tidak ada makhluk Allah yang paling sempurna kecuali manusia jelema. Tuh, tinggali awewe. Mareke tiung pantes. Naon sababna? Jelema. Coba bayangkan kebo make jilbab. Kebo make jilbab. Bapak-bapak pakai koko, pakai samping, pakai sarung, pakai peci pantes jawab. Naon sababna? Jelema. Coba embe pakai samping. Banget dikarija. Pantes jelema mah. Allah nyiptakin hidung sempurna. Hidung disimpan di tengah muka kita. Coba bayangkan lamun irung di tengah bujur. Mau bisa dari yuk sana ragok kabeh hujur.
Eta irung yang harapna ka handap, coba bayangkeun lamun irung yang harap ka luhur. Lamun hujan kudu membawa kenteng ka luhur. Allah nyiptakeun mata sempurna, betul. Betul. Mata kita disimpan di bawah kening kita, ada 2 bola mata yang indah luar biasa. Coba bayangin Pak, lamun mataku Allah diteuneunna curug. Siang ngintip ngeunah tinggal gitu. Lamun nyoel sambel, wah, celubugan panas. Kenapa orang Indonesia rambutnya dihitamkan? Allah itu holik pencipta, kita makhluk yang diciptakan. Yang diciptakan jangan so tahu, bagaimana yang menciptakan saja. Allah itu memberikan kepantasan. Orang Indonesia buukna hideung kunaon? Sabab disarwakeun jeung bentuk beungeut jeung bentuk awak. Beungeut kos kieu mah ya. Awak model kieu pantesna teh buukna hid. Kunaon orang barat buukna beureum? Australia, Jerman, Amerika, Inggris. Kenapa orang barat rambutnya merah? Karena pantes. Orang barat mah awakna jangkung gede, irungna kulitna bul, bibirna beur, buntuna bod, panonna bir, utahna rot. Yo aya orang Pasir Gadung pengkolan belagu. Kadi beureman. Suku jebrak bari hideung. Awak peneng bari busak kalau hutorong ceri rebing irung pengheng panon beureum bayuratan buuk jocong ayu utah dangdeur. Hebat emang lain orang barat begitu mah Belanda kaduruk. Naudzubillahi min. Pemuda, saya bukan benci, tapi kalian salah idola, kalian salah figur, kalian salah ngefan. Harusnya ngefannya kepada baginda Rasul. Pakaiannya seperti pakaian roh. Sekarang banyak yang malu berpakaian Rasul, Pak. Apa pakaian Rasul? Lihat Tuhfatul Akhwaji, lihat Riyadhus Shalihin, lihat buku hadis Sahih Bukhari Muslim. Rasul itu kesenangannya pakai baju gamis. Abdulus saubul gamis. Yang paling utama pakaian adalah gamis. Gamis bukan pakaian Arab, Pak, tapi gamis itu kesenangannya Rasulullah. Apa itu gamis? Baju kurung. Mana baju kurung? Dulu tak ada. Percis nu penting ieu yang dipakai. Ieu kana kelima poe aing kamari meuli. Kita tadi udah nyebut alus hiji aja. Dan beliau senang memakai pakaian yang lebar, Rasul, jubah. Dan beliau senang memakai ridah. Apa itu ridah? Selendang. Dan beliau senang memakai imamah. Apa itu imamah? Kain yang dililitkan di kepala. Kalau kita lihat imam besar umat Islam yang insya Allah sebentar lagi akan pulang, amin. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan kehidupannya, Allah lindungi jiwa raganya, Allah mudah-mudahan lancarkan perjuangannya, dan Allah menangkan perjuangannya. Guru kita Al Habib Rizik Syihab, beliau senang memakai imamah. Coba kalau ada anak Pasir Gadung udah orang pakai pakaian pas Rasulullah, pakai udeng, pakai jubah, pakai gamis, pakai sorban, keluar ti imahna cerita tangana, pemburu hantu. Yang Rasul yang pemburu hantu. Apalagi perempuannya udah kacau kalau ikut Yahudi, Pak. Ingat tahun 2000 dulu perempuannya dihancurkan ku celana cut, luhur nyiut hanap ngagem, bosen cut bray diganti bray cut, bosen bray cut bray, bosen bray cut, bosen cut jadi cut jal, hanapna nyiut luhurna buj. Ini make legging ya. Naudzubillahi min. Di Cimande aya Nelly-nya teh sia Nelly. Nah lincah. Cimande aya nini genit make legging warna pink. Nah bujur aya gambar Hello Kitty. Bari aya tulisan bujurna olala. Boro-boro aki-aki ucing ge utah. Naudzubillahi min. Yuk kita kembali kepada Rasulullah. Akhlak kita harus akhlak seperti Rasul. Kicipna kudu kicip Rasul. Kata-kata
doanya harus kata-kata ajaran Rasul, dan mudah-mudahan meninggal dalam keadaan diterima iman Islam ajaran Rasul, dari kiamat mendapatkan syafaat, di yaumil kiamah kita bersama Rasul dan masuk ke dalam surga bersama baginda Rasulullah. Bu, jangan dulu pulang sebelum ditutup doa. Awas, ada adik saya Ustadz Rajib Kori Internasional dari Aceh yang suaranya sangat luar biasa. Tapi kalamun Ustadz Rajib Kori 2 poin nah yang kena celain, saking hebatnya suaranya. Dan beliau ini saudara saya, alhamdulillah luar biasa. Kita doakan Ustadz Rajib mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Ibu jangan dulu pulang sebelum ditutup doa. Awas. Kenapa? Karena yang tadi kulit, daging, tulang lebih ke tulang diletakan, daging digegelan, kulit digeregetan. Allah rek beres sumsum barali. Awas. Yang enak itu sumsum. Doa muhul ibadah. Doa itu sumsum, intinya ibadah. Jadi jangan sampai sejam 2 jam tadi nungguin. Pengen apa bu? Ingin dapat rahmat dan maghfirah, ingin diampuni dosa, ingin dikabulkan doa. Terakhir waktu doa Allah mau ngasih rahmat dan maghfirah, mau mengabulkan doa, menghapuskan dosa, ibunya udah nggak ada. Akhirnya orang yang pulang duluan gak dicatat ikut maulid. Jadi jangan dulu pulang sebelum ditutup. Nu balik diheula dileg-leg juri. Kesel aing sih kudu diancam wae. Dan insya Allah nanti mohon maaf Al Ustadz Rajib adik saya ceramah duluan karena tadi panitia kehilangan akal dengan acara deui. Jadi saya harus tampil duluan, nggak apa-apa. Dina kitab Alfiyah oge menang nihelakeun khobar manarikeun mubtada selamat darurat. Jadi nggak apa-apa. Ibu, sebelum saya akhiri mohon maaf saya ganggu panitia. Kalau tidak saya sampaikan ini nanti yang dosa saya Pak. Di Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Cibuntu namanya, kena banjir bandang hampir 438 rumah hancur. Saya sekarang sudah bangun hampir 4 sampai 5 rumah itu. Dengan hasil pembicaraan saya dengan jamaah. Saya pernah ngomong janji sama mereka. Mereka menderita. Dan ingat, musibah itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita yang mendengarnya. Ibu, jangankan uang 1000 perak, 500 perak bagi mereka berharga. Untuk itu, mohon maaf panitia, Ibu saya terangkan dulu. Kalau ada uang 500 rupiah saja, daripada uang itu dibawa ke rumah belum tentu ada manfaat, bisa saja hilang. Kita titipkan bareng-bareng. Nanti hari Sabtu depan akan saya serahkan kepada orang Cibuntu. Ini bantuan dari masyarakat Pengkolan Pasir Gadung. Mudah-mudahan Pasir Gadung dijauhkan dari musibah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nanti panitia saya minta banyak yang mintanya, nanti dihitung, ditulis. Karena 1 rupiah pun yang hilang tanggung jawab saya di akhirat. Naudzubillah. Ayo kita bareng-bareng sambil baca istighfar. Mudah-mudahan doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan. Yang bawa uang saja, yang tidak jangan. Nanti ibu akan saya sampaikan hari Sabtu depan. Ini bantuan dari masyarakat Pengkolan Pasir Gadung. Astagfirullah Rabbal baroya. Astagfirullah minal khotoya. Keluarkan suaranya. Astagfirullah. Minal khotoya. Sekali lagi. Astagfirullah. Angkat tangannya. Rabbi zidni ilman nafi'an
wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Semuanya khotoya istighfar bersihnya hati yang jadi buktinya dosa hambamu ingin diampuninya. Kampung Pasir Gadung yang jadi saksinya tobat hambamu ingin diterimanya. Jadikan hambamu menjadi ahli surga. Istighfar toya istighfar Jazakumullah khairan katsira. Saya ucapkan perwakilan dari masyarakat Cibuntu Kabupaten Sukabumi ucapkan terima kasih, bukan besar dan kecilnya, tapi kepedulian kita yang dinilai oleh Allah. Insya Allah bantuan malam hari ini disaksikan langsung malaikat dan Rasul. Rasul hadir di Kampung Pasir Gadung. Malaikat miliaran malaikat mengelilingi Kampung Pasir Gadung. Mangga angkatkan tangannya. Tapi jangan dulu pulang nanti ya. Sebelum Ustadz Raji membacakan alunan ayat-ayat suci Al-Quran. Angkat tangannya, kita berdoa. Nanti di saat saya menyebutkan lafaz ya Allah, tundukkan kepala, pejamkan mata, usupkan hati. Yang punya masalah, ceritakan masalah kepada Allah. Yang punya keinginan, ceritakan keinginan kepada Allah. Yang punya dosa, minta ampunan kepada Allah. Yang punya masalah, sebesar apapun masalah, tenang. Ada Allah yang maha besar, yang maha menyelesaikan masalah. Sekali lagi, di saat saya menyebutkan lafaz ya Allah, tundukkan kepala, pejamkan mata, usukkan hati. Ulalu waktu kayak kaca kakak usukan, minta sama Allah. Malam hari ini doa kita diaminkan malaikat dan Rasul. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal azim sultani. Allahumma gfirli. Hadirin, kalau ada yang punya dosa sama orang tua, ingat-ingat kembali dosanya. Yang pernah berbohong kepada orang tua, yang pernah menyakiti hati orang tua, yang pernah membentak orang tua, menjatuhkan air mata orang tua. Hadirin, coba bayangkan malam hari ini wajah orang tua kita ada di hadapan kita. Tatap wajahnya. Tatap wajahnya. Bayangkan malam hari ini kita memeluk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan malaikat dan Rasul menyaksikan. Memeluk kedua orang tua menjadi bukti penyesalan dosa-dosa kita kepada orang tua. Hadirin, walaupun malam dipakai tahajud, siang dipakai puasa, pergi haji tiap tahun, umroh tiap bulan, sodako miliaran, ibadah nggak pernah berhenti, tapi menggores hati orang tua. Demi Allah, 7 pintu surga ditutup oleh Allah. Hadirin, silakan tatap wajah orang tua kita.
lihat ibu kita, lihat ayah kita. Coba bayangkan malam hari ini dengan mata batin yang dalam, kita memeluk orang tua memohon ampunan. Ucapkan doa yang khusyuk. Mungkin doa malam hari ini yang akan menghapus dosa-dosa kita. Mungkin doa yang khusyuk malam hari ini akan menghancurkan dosa-dosa kita. Peluk, cium, minta maaf sama Allah dan sama orang tua. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bi barakatin nabi, bi mujizatin nabi, bi syafaatin nabi, bi barakati maulidin nabi, hasil maqasidana ya Allah. Silakan berdoa masing-masing. Yang punya masalah curahkan masalahnya. Yang punya cita-cita curahkan cita-citanya. Yang punya penyakit ceritakan penyakitnya. Yang punya keinginan, yang punya dosa, yang punya harapan, silakan curahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dan Rasul mengaminkan doa kita. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal dunia malam hari ini hadir di hadapan kita, berdiri di hadapan kita, mengangkatkan tangan, menjatuhkan air mata, mengucapkan amin, 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 karena bangga melihat anaknya bisa berdoa khusyuk di hadapan Allah. Ya Allah, Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilna jannata mal abrar. Ya Aji, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bacakan suratul Fatihah untuk orang tua kita. Mudah-mudahan ini kado terindah buat mereka yang masih ada, panjang umur, sehat walafiat, yang telah tiada Allah berikan rahmat dan maghfirah dalam kubur. Bacakan Fatihah dengan khusyuk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Qabul. Mudah-mudahan doa kita dikabul Allah. Dosa kita diampuni Allah. Kampung menjadi kampung yang barokah. Kampung yang penuh dengan lautan rahmat. Kampung yang penuh dengan lautan maghfirah. Dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir di dunia ini. Allah berikan keamanan kepada bangsa dan negara Indonesia. Mudah-mudahan para kesepuhan, para kiai yang ada di kampung Pengkolan Pasir Gadung panjang umur, sehat walafiat. Aparatur pemerintah dan para panitia Allah berikan sehat jasmani dan rohani. Dan mudah-mudahan perguruan pencaksilat semakin maju dan berkembang. Dan mudah-mudahan semua yang hadir Allah berikan rahmat dan maghfirah, panjang umur, hasil maksud, qabul cita-cita. Dan mudah-mudahan diberikan cahaya taufik hidayah, bisa melaksanakan perintah Allah dan menjaga larangan Allah. Hadirin, jangan ada yang bergeser satupun. Kita dengarkan alunan ayat suci Al-Quran dari Kor Internasional Al-Ustadz Razif. Ibu, itu saja yang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kekurangannya kebodohan saya pribadi, lebihnya izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiq laqwa bitori, billahi taufiq wal hidayah. Jadi